Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna rahmah. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ballighna Ramadan wa 'inna 'ala siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an wa hifzil arkan wa hifzil lisan. Hadirin wal hadirat jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lebih khusus yang sama-sama kita muliakan Bapak Haji Sarwadi, Ustaz kita Ustaz Abdul Muiz MA, Ustaz Salahuddin, Ustaz Nu'man, dan juga Ustaz Ahmad Yani, dan juga Ustaz Sukron, serta para asatiz ustazah lainnya yang mohon maaf tidak sebutkan nama masing-masing, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Dan juga tentunya al-muhtafiqun wal-muhtakifat, as-shaimun was-shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita senantiasa menjadikan puji syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berhenti memberikan kita nikmat, terutama hidayah petunjuk, hidayah kemudahan, hidayah kesempatan, hingga di penghujung Ramadan tahun ini kita bisa mengikuti dan juga menjalani, yang mudah-mudahan ini adalah kesempatan terbaik kita. Mudah-mudahan juga menjadi langkah ke depan untuk bisa kita istiqomah, kita jalankan tarbiyah Ramadan dalam 1 bulan yang akan kita lewati untuk mengarungi kehidupan 11 bulan yang akan datang. Suatu saat ketika terdengar bahwa Rasulullah SAW wafat, gemparlah para sahabat. Bahkan salah satu sahabat terkemuka, termasuk yang tidak terpercaya akan wafatnya Rasulullah SAW, sehingga dia pun mengancam kalau ada yang berani mengatakan bahwa Nabi Muhammad telah meninggal, akan saya penggal lehernya. Namun ada juga sahabat yang yakin bahwa Rasulullah memang sudah meninggal, karena memang beliau adalah utusan sebagai manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya beliau mengungkap atau juga berkata di hadapan para sahabat atau masyarakat saat itu, yang ungkapan terkenal dia, ya ayyuhan nas man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Wahai sekalian manusia, siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad sudah wafat. Wa man kana ya'budu Allaha fa inna Allaha hayyun la yamut. Dan bagi siapa yang menyembah Allah, maka hakikatnya Allah Maha hidup dan tidak pernah mati. Ya, kalimat ini mungkin sering dan selalu kita dengar ketika kita baca satu ayat yang di surat Ali Imran. Nah, kaitannya dengan Ramadan yang sebentar lagi akan berlalu dari hadapan kita, mungkin juga bisa kita katakan
Ya ayuhan nas man kana ya'budu ramadanan fa inna ramadanan qad inqadha. Wahai masyarakat, wahai manusia, siapa yang menyembah Ramadan, siapa yang hanya aktif di bulan Ramadan dengan ibadah dan berbagai macam, Ramadan akan berakhir, Ramadan akan berlalu. Namun wa man kana ya'budu Allaha fa innallaha rabbu kulli syuhur. Bagi siapa yang menyembah Allah, yang hakikatnya memang hidupnya hanya untuk Allah, maka Allah adalah milik semua bulan. Allah akan ada di semua bulan. Nah jemaah sekalian, dari ini mungkin kita bisa mengambil kesimpulan bahwa hakikatnya Ramadan adalah kesempatan emas yang Allah berikan, dan bisa jadi inilah salah satu cara Allah membekali manusia secara umum dan kita sebagai orang-orang beriman secara khusus, agar ke depan menjadi orang yang tetap menjaga spirit Ramadan. Dalam bahasa ininya adalah istiqomah. Kita diharapkan untuk bisa tetap istiqomah menjalankan ibadah yang sedang atau akan berlalu 2 hari 3 hari ke depan. Kita laksanakan agenda-agenda Ramadan di luar bulan Ramadan. Kita tentunya telah banyak dengan sesungguh-sungguhnya kita laksanakan, baik yang wajib maupun yang sunnah. Maka di luar ini kita bisa mengambil dan juga menjalankan apa yang sudah kita dapatkan. Dalam surah Al-Ahzab juga kita dengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullaha alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Bahwa di antara orang-orang beriman adalah orang-orang yang jujur, benar janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam perjalanannya ada di antara mereka yang mendapatkan janji itu tidak waktu lama, menunaikan janjinya sampai wafat, atau juga pas ada, kalau situ kan perang ya, seperti yang disebutkan dalam riwayat Anas bin Nadhr, dan dia waktu perang Badar tidak ikut, lalu berjanji kepada Allah, kalau nanti ada kesempatan lainnya saya akan tunjukkan janji saya kepada Allah. Sehingga saat perang Uhud dapatlah dia janji yang telah dia ikrarkan. Wa minhum man yantazir, ada juga yang masih hidup menunggu kesempatan untuk membuktikan keimanan, membuktikan janji dia, dan wa ma badalu tabdila, dia pun tidak mengubah janjinya. Nah inilah tentunya diharapkan bahwa Ramadan ini menjadi janji kita, janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung ayat 183 yang selalu kita simak dan kita dengar, kita baca juga, surat Al-Baqarah juga mengatakan demikian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi bagaimana
kita berjanji untuk berubah, bagaimana kita berjanji untuk lebih baik lagi di waktu yang akan datang. Apakah Ramadan kita termasuk yang menjadi orang yang menepati janji seperti yang disebutkan dalam surat Al-Ahzab tadi? Kita akan tetap melaksanakan sholat malam walaupun mungkin kuantitasnya berkurang, tapi tetaplah menjaga. Apakah mungkin di awal waktu seperti kita sholat tarawih, setelah sholat isya kita laksanakan? Apakah mungkin nanti tidur dulu setelah sholat isya lalu melaksanakan di tengah malam, di pertigaan pertama atau pertigaan malam kedua atau pertigaan malam ketiga dan lain-lain? Apakah kita tetap membaca Al-Quran setelah Ramadan ini? Ya, mungkin targetnya juga berkurang, tidak lagi yang sudah baca Quran sampai 10 kali khatam, 9, atau juga yang penting adalah bagaimana Ramadan yang selalu kita antusias membaca Al-Quran, kita tetap menjaga. Apakah kita juga termasuk puasa bukan sekedar tidak makan, tidak minum, tapi juga konsisten menjaga saum lisan dan saum arkan, menjaga lisan dari perkataan-perkataan atau perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Jika memang demikian, maka ma badalu tabdila, kita termasuk yang tidak mengganti, tidak mengubah janji kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jemaah sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sekedar memberikan kesempatan kecuali ada ibrahnya, ada pelajaran, atau juga ada keinginan yang Allah berikan setiap momen-momen yang ada. Nah, ini Ramadan adalah momen terpanjang yang Allah berikan agar kita menjadi orang yang lebih baik di waktu yang akan datang. Karena ada momen yang sebentar ya. Ada misalkan momen 10 hari pertama bulan Muharram, nanti 2 bulan 3 bulan ke depan ada namanya 10 hari pertama juga bulan Zulhijjah. Ada juga momen yang 10 hari yang Allah lipat gandakan untuk kita ambil kesempatan itu. Baik di akhir dari 10 hari pertama bulan Zulhijjah atau 10 hari pertama di akhirnya bulan Muharram, dan juga momen-momen lain yang hakikatnya itu momen dapat kita ambil kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Nah, Ramadan adalah momen terpanjang yang Allah berikan agar kita bisa gunakan momen ini dengan sebaik-baiknya, dan bekasnya juga panjang. Jadi jangan bekasnya sebentar saja sudah hilang asarnya itu. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu asarahu, bahwa memang Allah memberikan kehidupan kepada kita dan kematian, dan di situ juga Allah tetapkan, tuliskan bekas-bekasnya, asar-asarnya, maqaddamu atharahu, apa yang sudah dipersembahkan, apa yang sudah dilakukan. Nah, ini momen yang panjang ini tentunya adalah momen terbaik yang Allah berikan kepada kita. Ramadan adalah janji, dan istiqomah setelahnya adalah bukti. Bukti apa yang bisa kita perlihatkan ke depan akan kita lihat. Banyak yang menangis di akhir Ramadan, tapi sedikit yang setia setelahnya. Ya, alhamdulillah, mungkin kita merasakan ketika kita ikuti sholat tarawih 1 juz, kita ikuti
doa hatam Quran, kita merasakan begitu indah, begitu menusuk dalam jiwa, begitu terasa sehingga bercucuran mata kita. Kita merasakan bagaimana banyak dosa yang kita lakukan. Namun jangan sekedar momen situ, ya. Jangan hanya sekedar menangis di bulan Ramadan ketika mendengar ayat-ayat, mendengar doa, lantunan doa. Setiap hari kita mendengar lantunan doa dari para imam. Namun juga bagaimana kita setelahnya menjaga. Bukan berarti nangis terus, ya, di hari-hari akan datang, tapi kita bawa asar bekas Ramadan di dalam kehidupan kita. Orang jujur bukan yang semangat sesaat, tapi bertahan sampai akhir hayatnya. Allah tidak melihat awalmu di Ramadan, tapi bagaimana akhirmu setelahnya. Begitulah banyak kata-kata hikmah yang bisa kita ambil, ya. Al-ibrah bin nihayah, la al-bidayah, ya. Bahwa memang pelajaran yang kita harus ambil bagaimana ujungnya, dan juga, ya, setelahnya ke depan kita apain, atau kita tetap berusaha untuk menjaga, atau mungkin tidak demikian. Bidayah memang sudah kita lihat, waktu di awal semangat, waktu di awal ramai, waktu di awal begitu antusias. Tapi intinya adalah bukan sekedar bidayah, tapi bagaimana nihayahnya juga harus kita jaga. Nah, jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, inti yang kita inginkan pada kesempatan ini adalah bagaimana kita menjaga dan tetap konsisten dengan agenda Ramadan setelah kita mengakhiri Ramadan. Kunu rabbaniyan wala takunu ramadhaniyan. Jadilah senantiasa menjadi hamba-hamba yang rabbani, bukan hamba Ramadhani. Karena kalau kita hanya menyembah di bulan Ramadan, maka Ramadan akan ada akhirnya, akan berlalu. Seorang ulama termasuk diantaranya Al-Hasan Al-Basri mengatakan, min alamati qabulil hasanah al-hasanatu ba'daha. Di antara tanda diterimanya amal kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Jaga kebaikan-kebaikan yang sudah kita rasakan di waktu-waktu yang akan datang. Di akhir Ramadan, para ulama, diantaranya ulama-ulama salaf, ya, sahabat, dan juga setelahnya begitu merasakan, ya, beratnya ditinggalkan Ramadan. Walaupun memang Ramadan pasti akan meninggalkan kita. Salah satu yang mungkin bisa kita rasakan, memang Ramadan meninggalkan kita, bukan kita yang meninggalkan Ramadan. Itu masih ada kesempatan mungkin di waktu yang akan datang, jika Allah berkehendak memberikan kesempatan tersebut. Jika kalau kemarin, ya, kita menyimak, ya, apa yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Abdul Muiz, bagaimana kita berdoa, bagaimana kita mohon, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala agar, ya, Allah terima amal ibadah kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, dan hal-hal lain yang kita minta. Nah, sekarang juga bagaimana kita berusaha mohon juga kepada Allah agar amal kita diterima dan tidak tertolak. Karena, ya, tentunya hidup kita itu baina ar-raja wal khauf. Dalam ibadah harus ada perasaan, ya. Kalau bahasa
Ininya kan bahasa modernnya H2C, harap cemas. Ya, kita berharap ibadah kita diterima, ibadah kita mendapatkan tempat di sisi Allah, ganjaran terbesar, ganjaran termulia, ganjaran berlipat ganda, atau berbagai macam kita mohon kepada Allah. Tapi ada kecemasan-kecemasan yang hakikatnya memang ibadah yang kita lakukan adalah diterima. Ali bin Abi Thalib dalam ungkapannya berkata, kunu liqabulil amal asyaddu ihtimaman minkum bil amal. Jadilah kalian lebih perhatian terhadap diterimanya amal daripada amal itu sendiri. Berusaha, ya Allah, amal yang sedikit terimalah, amal yang mungkin tidak seberapa terimalah, amal yang mungkin masih lebih banyak dosa-dosa terimalah, ya Allah. Karena memang akan percuma kalau kita banyak berbuat tapi diterima, tidak diterima, tertolak. Ya, kita memang berharap sebanyak-banyak kita lakukan amal ibadah kita tidak ditolak dan diterima. Sehingga beliau juga mengatakan, alam tasma'u ila qaulillahi ta'ala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Tidakkah kalian mendengar firman Allah, sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa. Nah, karenanya ya tentunya sebagai nasihat untuk diri saya dan juga kita semua, marilah di penghujung Ramadan ini kita mohon sekali lagi, kita amalkan apa yang sudah kita dapat kemarin, mohon kepada Allah agar Allah terima amal ibadah kita. Abdullah bin Umar, putra Umar bin Khattab, sahabat yang sangat teliti dan dalam menerima mengikuti sunnah Nabi, beliau juga mengatakan, lau a'lamu anna Allaha taqabbala minni sajadatan wahidatan lakana ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Seandainya aku tahu Allah menerima satu sujud saja dariku, maka itu lebih baik, lebih aku cintai daripada dunia dan seluruh isinya. Ya memang setiap kita tidak ada yang tahu, hanya saja kita bainar rojak tadi, kita hanya mengharap kalau amal-amal yang selama kita lakukan adalah amal terbaik yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Yahya bin Katsir juga mengungkapkan, ini bagian daripada ulama besar tabi'in ahli hadis dari Yaman yang menetap di Syam, yang sangat perhatian terhadap amal hati, amal yang berharap diterima ibadahnya. Ya, ungkapan ini tentunya seperti hadis Nabi, Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallimhu minni mutaqabbala. Ibnu Rajab Al-Hambali, seorang ulama yang besar bermazhab Hambali, ahli hadis dan penulis kitab yang begitu banyak, beliau juga mengungkapkan tentang bagaimana salafus saleh. Kana salafu yastadihuna fi itmamil amal thumma yahtamuna ba'da dzalika biqabulihi. Para salaf bersungguh-sungguh menyempurnakan amal, kemudian mereka sangat memperhatikan apakah amal itu diterima. Ya tentunya kita serahkan seluruhnya amal kita kepada Yang Maha Kuasa. Tapi bagaimana kita bisa merasakan itu dan kita berusaha agar amal itu memang diterima? Maka inilah yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah senantiasa menjaga ketulusan, keikhlasan
jaga niat, bahwa niat kita dalam beribadah hanya karena Allah, niat kita dalam menjalani kehidupan di bulan Ramadan itu juga karena Allah Subhanahu wa taala. Yang Sufyan As-Tsauri beliau mengungkapkan, ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyati. Aku tidak pernah mengobati sesuatu yang lebih berat bagiku daripada niatku. Jaga niat. Kalau bukan lalu saya sampaikan bagaimana kita menjadi orang yang ahlul ibadah, bukan ahlul adah saja. Bagaimana kita harus memang ya ibadah di bulan Ramadan adalah kesempatan kita untuk memperbaiki dan juga hanya kepada Allah kita laksanakan segala agenda-agenda Ramadan. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban wa man qama Ramadana imanan wa ihtisaban man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban dan sebagainya. Hanya iman, karena iman karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama adalah kita harus senantiasa menjaga keikhlasan kita, niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita berusaha untuk al-mutaba'ah. Ini sebagai penyempurna yang pertama tadi kan, ahsanu amala, sebaik-baik amal. Yang syaratnya dua, pertama niat karena Allah, yang kedua adalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Karena ya, ikhlas tanpa mutaba'ah juga akan ditolak. Mutaba'ah mengikuti sunnah Nabi tanpa ikhlas juga tidak akan mendapatkan tempatnya. Jadi kedua hal ini ya, senantiasa beriringan, yang tidak boleh kita tinggalkan atau kita lupakan salah satunya. Nah, jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam ungkapan yang disebutkan oleh Malik bin Dinar, beliau begitu khawatir akan amal-amalnya. Beliau mengatakan, khafu alla yataqabbala minkum. Khawatirlah kalian, takutlah kalian jika amal kalian tidak diterima. Karena Allah innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ya berarti memang ya, ketakwaan itu inti, dan ketakwaan itu sebagai pondasi agar kita menjadi orang yang konsisten, komitmen, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga adalah bahwa seorang yang memang bisa dikatakan diterima amal, hatinya merasa takut bahwa amalnya mungkin tidak diterima, sehingga ujung-ujungnya adalah dia tidak merasa bangga atau mungkin ujub atau merasa lebih baik dari orang lain, selalu merasakan kekhawatiran. Jadi merasa takut kalau amalnya tidak diterima. Di mana Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun berfirman, dan orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan dengan hati yang taat. Aisyah radhiyallahu anha dalam ungkapannya mengomentari ayat ini mengatakan, mereka bukan orang yang bermaksiat, tapi orang yang beramal soleh namun takut tidak diterima amalnya. Ya, sesungguhnya Ramadan kita begitu enak, begitu nyaman. Allah juga sebagaimana dalam hadis Nabi yang kita bahas hadis kemarin, ya, wasufidat asyayatin, kita sangat nyaman kan, tidak ada gangguan.
dalam melaksanakan ibadah. Namun jangan sampai kenyamanan ini menjadi akhirnya kita gurur, merasa ada satu kebanggaan, ya intinya adalah bahwa jangan sampai merasa dirinya diterima dengan begitu saja, tapi tidak ada hal yang dilakukan introspeksi diri atau mengambil pelajaran-pelajaran dari ibadah yang dilakukan. Nah, yang keempat adalah di antara bukti atau ciri istiqomah atau diterima amal, atau kita menginginkan memang diterima amal, diikuti dengan amal soleh setelahnya. Ada istimroriyah, ada keberlanjutan, ada hal-hal yang memang kita berusaha untuk menjaga dan melihara. Puasa kayaknya gampang di bulan Ramadan, ya, walaupun memang itu kewajiban yang harus kita tunaikan. Tapi hakikatnya mungkin kita ambil pelajarannya, minimal ayamul bait kita ambil, ya, minimal lah kan. Minimal 3 hari di pertengahan bulan Hijriyah, 13, 14, 15, minimal itu mungkin. Agar ada Ramadan yang sudah kita laksanakan, kita jalani asarnya. Atau mungkin bagi yang punya kemampuan, Senin, Kamis, ya, ini dari puasa. Atau mungkin yang lebih lagi mau puasanya Nabi Daud, sehari buka, sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, dan sebagainya. Begitulah juga dengan tilawatil Quran. Bacalah Al-Quran, jaga. Sawabul hasanah al hasanatu ba'daha. Karena balasan kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Jadi tetap, ya, kegiatan-kegiatan Ramadan kita jaga. Ya, sholat, qiyamul lail kita jaga, sedekah juga kita tunaikan, dan juga ibadah-ibadah lainnya. Lalu yang kelimanya adalah orang yang memang merasakan ingin mendapatkan atau diterimanya amal adalah orang yang semakin tawadhu, tidak bangga dengan amal yang sudah dilakukan. Karena ya ketakwaan itu kan bukan untuk dibanggakan, tapi adalah derajat yang Allah berikan. Yang semakin Allah berikan ketakwaan, semakin perasaan tawadhu, perasaan dia senantiasa ingin berusaha lebih baik lagi dalam melakukan ibadah, kegiatan perintah, itu selalu dijaga. Tidak merasa hebat, tidak merasa lebih baik daripada yang lain. Saya bisa. Kadang ada status sih, enak banget semalam qiyamul lail 3 juz. Kemarin tanggal 27 enak banget berdiri walaupun sampai ngigil gitu kan. Akhirnya ada kebanggaan yang disebarkan, lalu ada komen-komen atau mungkin ada cap jempol gitu. Sehingga ya, merasa bahwa ibadahnya banyak yang suka. Karena hakikatnya jangan sampai kita ingin disukai orang dalam ibadah, tapi bagaimana kita disukai oleh Allah yang memerintahkan kita beribadah. Karena kalau kesukaan orang itu sekejap, paling hari ini, besok, atau mungkin setelah Ramadan selesai, yang disukai orang. Tapi kalau ingin disukai Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sepanjang masa.
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Hasan Al-Basri dalam nasihatnya juga mengingatkan innal mu'mina jama'a ihsanan wa khasyatan. Orang beriman itu senantiasa menghimpun, mengumpulkan antara kebaikan dan rasa takut. Sementara wa innal munafiqa jama'a isaatan wa amnan. Sementara kalau orang munafik, dia hanya mengumpulkan antara keburukan dan rasa nyaman, nggak ada rasa takut-takutnya. Ya, yang penting dia nyaman, dikasih cap jempol atau like ya, atau tambah viewer ya, update ya, status dan sebagainya. Itu kan keinginan-keinginan orang yang ingin dibanggakan amal kebaikannya. Gak usah seperti itu. Cukup Allah yang melai kita. Cukup Allah yang memberikan status terbaik. Nah, bagaimana caranya? Ya kita jaga. Kita jaga ya tawadhu kita, ya, rasa tunduk kita, rasa kekhawatiran kita, rasa berbagai macam hal-hal yang ingin kita ya, lestarikan terus amal-amal kebaikan yang ada di bulan Ramadan ke depan atau di waktu-waktu yang akan datang. Dan selanjutnya juga bahwa di antara ciri orang yang istiqomah ingin diterima amal ibadah adalah mencintai ketaatan yang sudah dilaksanakan dan berusaha membenci kemaksiatan yang mungkin pernah dilakukan atau yang memang nampak di hadapannya. Bukan malah Ramadan kapan selesai, berat kayaknya Ramadan ya. Apalagi di alimah ya. Sholat tarawih 1 juz lama ya. Cintailah Ramadan. Alhamdulillah Allah berikan kesempatan saya untuk lebih banyak lagi mendekatkan Ramadan. Alhamdulillah Allah berikan kesempatan kita untuk bisa menyimak bacaan-bacaan Quran dari para imam yang sudah memimpin kita dalam sholat tarawih dan berbagai macam. Hati lebih ringan untuk beribadah, lebih nyaman untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hati yang gelisah saat kalau terjerumus pada perbuatan maksiat. Ada orang yang istiqomah dalam kebaikan, ada juga orang istiqomah dalam keburukan. Ya, kalau bahasanya mungkin bukan istiqomah ya, tapi ada musirrun walam yusiru ala ma'a fa'alu, dan mereka tidak keras kepala atau tidak ya, nyaman atau juga kayaknya tidak bisa berubah itu dalam kejahatannya. Abu Jahal misalnya, dia begitu istiqomahnya, musirun bil maksiyah sampai di penghujung akhir hayatnya ya, di saat Abdullah bin Mas'ud setelah dia terluka lalu ingin dibunuh oleh Abdullah bin Mas'ud dan dikasih kesempatan untuk bertobat, enggak juga, bahkan sempat mengejek, mencaci, mencela Abdullah bin Mas'ud karena dianggap sebagai budak. Kenapa? Karena dia memang pertama tidak mendapatkan hidayah, karena dia ya, sudah begitu tegarnya dengan keburukan, kejahatan. Ada juga yang berusaha untuk disembunyikan, walaupun memang dia sudah mendapatkan ganjarannya. Kayak sekarang kan mungkin lagi santer itu kan, pemimpin ya, Zionis itu kan, yang katanya sudah mati, sudah tewas, tapi ya kenyataannya kayaknya memang sudah mendapatkan bagiannya, ajalnya, tapi memang disembunyikan. Tiba muncul tuh, kalau di Malaysia kan banyak itu kan muncul. Nah, kecuali sekarang menggunakan AI, ya. Tapi ketika ditelusuri ada aja itu. Ya. Oh rupanya bukan dia. Ya.
yang mega kopi lah, ya. Ketika diminum rupanya kopinya nggak berkurang, gitu kan. Ada yang jarinya jadi 6, ya. Ada yang lain-lain macam-macam, gitu kan. Nah ini juga dia istiqomah dalam kejahatan dan berusaha untuk disembunyikan, ya, kalau misalkan memang dia sudah mengalami balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya tentunya ya kita alhamdulillah diberikan hidayah kebaikan dan kita istiqomah dengan kebaikan, dan tentunya sawabul hasanah hasanatu ba'daha. Balasan kebaikan adalah kebaikan yang harus kita jaga, setelahnya kita senantiasa melestarikan. Dan terakhir tentunya jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita merasakan mendapatkan amal yang diterima, banyak-banyaklah beristighfar. Banyak-banyaklah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW di penghujung hadis yang panjang, beliau mengatakan aksiru arba'atan, perbanyaklah mengungkapkan 4 kata. 2 pertama yang Allah cintai kalau kalian melakukannya, dan 2 lainnya yang kalian butuhkan. Apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah. Kita bersyahadat, kita bersaksi ya Tuhan selain Allah, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara 2 yang memang kita butuhkan nanti di saat kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Aku mohon kepadamu ya Allah ridho dan surga, dan aku berlindung darimu akan azab dan murkamu. Nah ini adalah bagian-bagian hal-hal yang kita mengharapkan amal itu bukan untuk dibanggakan, tapi agar kita diterima amal ibadah kita selama 30 hari, selama 1 bulan ini, selama Ramadan ini, dan juga tentunya rasa-rasanya kita diterima itu, maka 7 perkara ini bisa kita jaga. Ya, keikhlasan kita, ittiba kita kepada Nabi, tidak amal untuk tidak dibanggakan, dan tentunya juga istighfar kita harus kita baca setelah kita melakukan amal. Astagfirullah, astagfirullah. Para salaf ya tidak menangis karena Ramadan berakhir. Mereka menangis karena apakah Ramadan mereka diterima. Jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, inilah yang mungkin sekedar renungan bagi kita di bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan terbaik, kesempatan emas ini. Maka jadikanlah emasnya tetap terjaga, tetap mulia, tetap bersinar. Jangan sampai emasnya berubah menjadi perak, atau emasnya bahkan hilang begitu saja tanpa asar. Terakhir mungkin yang bisa ingin saya sampaikan, bagaimana Ramadan ini adalah bulan yang istimewa, dan keistimewaan itu tentunya masing-masing kita sudah merasakannya. Ada yang sudah mencapai target dengan target tilawah atau qiyam, dan tentunya segala kewajiban yang sudah kita tunaikan itulah yang menjadi bekal utama, dan sunnah-sunnahnya menjadi tambahan-tambahan yang sudah kita laksanakan. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga kita semua senantiasa
dijadikan hamba yang selalu istiqomah, selalu menjaga dan melestarikan amal ibadah, dan semoga amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma zidna ilman nafi'a, Allahumma hdina istiqomatan fil amal, Allahumma hdina as-sidqa fil amal. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.